Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi azza wa jalla alladhi an'ama alaina fi hadzal yawm nastati an na'budallaha azza wa jalla khasatan fi salatil jumu'ah al-jamaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah salah satu dari alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan al-yaqin fil qalbi wan nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur yang terimplementasi dalam hati. Bagaimana hati meyakini bahwasanya seluruh nikmat itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian terucapkan dengan lisan alhamdulillah wa syukrulillah, dan kemudian terimplementasi kembali dalam amal anggota badan kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas hidayah, atas inayah, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Hadirin yang berbahagia, hidayah itu mahal harganya, sehingga mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang di luar sana tidak bisa melaksanakan ibadah ini. Ada juga yang datang kemudian tapi diakhirkan. Ada juga yang datang hadir di masjid yang mulia ini tetapi tersibukkan dengan gadgetnya, tersibukkan dengan pikiran-pikiran yang berujung kepada keduniaan. Hadirin yang berbahagia, kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat yang kita sama-sama sudah hafal insyaallah taala, di mana dalam kalamnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Maka kemudian fasalli, maka solatlah li rabbika, kepada Rabbmu, kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan semesta alam ini. Wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, bulan di mana di dalamnya adalah penuh dengan kemuliaan. Diawali dari 10 hari awal bulan Zulhijjah, nanti ada hari Arafah, dan salah satu dari our celebration adalah hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari raya Idul Kurban adalah salah satu dari hari raya yang akan membuktikan bagaimana apakah kita itu seorang muslim atau seseorang yang ingkar dengan nikmat-nikmatnya. Disebut dengan Idul Adha atau Idul Kurban karena di dalamnya itu ada syariat, ada pedoman, ada tuntunan bagi kita yang mampu untuk melaksanakan salah satu dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat singkat, wanhar, maka sembelihlah. Tetapi kemudian hadirin yang berbahagia, ketika kita belajar, ketika kita kembali membahas, mempelajari kembali tentang Idul Adha, tentang kurban, ternyata ini sudah ada sejak awal adanya manusia di muka bumi ini. Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya, di surat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim nabadna adama bil haq. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang sebenar-benarnya. Dikatakan id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika dua putra anak Adam ini diperintahkan untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban dalam makna fil lughatin, secara etimologi itu adalah qarraba yuqarribu kurbanan, yaitu proses mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kurban ada korban. Dalam kurban ada pengorbanan kita sebagai umat manusia. Maka di ayat Al-Maidah dikatakan kemudian di berikutnya bahwa qala la'atulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah kurban, ibadah menyembelih binatang hewan kurban, ternyata itu sudah ada dalam makna yang umum. Bagaimana putra dari Nabi Adam alaihissalam yang kita kenal dengan Qabil dengan Habil, di mana keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengorbanan, untuk memberikan sesembahan, untuk memberikan satu kurban untuk Allah Azza wa Jalla. Tetapi salah satu dari mereka dalam satu riwayat adalah Qabil, ya, dalam satu riwayat adalah apa? Bagaimana mereka itu kemudian apa? Satu di antara mereka itu apa? Tidak diterima kurbannya.
Kenapa di akhir ayat dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Ternyata kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang didasari oleh ketakwaan. Ketakwaan dalam makna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang selalu diucapkan ausini wa iyyakum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dulu, baru wasiat kepada seluruh jamaah Jum'ah. Karena dalam khutbah Jumat selalu harus ada rukun wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian setelah masa berlalu dilanjutkan dengan bagaimana ibadah kurban ini selalu dikaitkan atau selalu menjadi inspirasi kita, yaitu kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam, di mana satu pengorbanan yang sangat luar biasa yang ini termaktub di dalam, yaitu di surat As-Saffat. Ya, di dalam surat As-Saffat dimulai dari ayat yang ke-102 sampai ke-104 berbicara tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dan ini selalu kita dengar, selalu kita dengar disampaikan oleh khatib, baik itu di salat khutbah Idul Adha ataupun yang lainnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Memberi peringatan, ingatkan kita kembali. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk khata wan nisyan, lupa, lalai, sehingga kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-102 sampai ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ya, telah sampai kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, saya bermimpi dalam tidur saya, dalam tidur Nabi Ibrahim, anni adbahuk, ya, saya menyembelihmu. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah pertama dengan Sarah, yang kedua dengan Hajar, kemudian menunggu waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan putra, untuk mendapatkan anak. Waktu yang panjang karena tidak diberikan keturunan, tapi kemudian diberikan kabar adanya Ismail, kemudian setelah itu Ishak. Dan ketika seorang putra yang sudah dinanti-nanti kehadirannya puluhan tahun, sudah lahir, sudah mulai besar, sedang lucu-lucunya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, untuk menyembelihnya. Bagaimana? Ya, bagaimana mungkin ini terjadi? Ya, apakah kita harus mengikuti atau tidak? Ternyata dalam satu riwayat dari Nabi SAW, ya, beliau mengatakan bahwasanya mimpi, ya, seorang anbiya itu adalah hak, itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi itu adalah sebuah kebenaran, dan itu adalah wahyu. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim juga tidak langsung begitu saja menyembelih anaknya. Dikatakan di sini, fandur madza tara, ya, coba apa pendapatmu wahai anakku. Dalam konsep tarbiyah Islamiyah atau tarbiyah aulad, dalam proses pendidikan anak Islam, kita jangan sampai diktator kepada anak kita. Ajak anak kita untuk diskusi, untuk dialog, bahkan menjadi pertimbangan dalam berbagai keputusan dalam keluarga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, satu jawaban dari Nabi Ismail alaihi salam, ya, termaktub dalam surat 102 As-Saffat. Beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, satajiduni, ya insya Allah engkau akan mendapatkanku minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia, ayat berikutnya menyatakan falamma aslama wattalahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ternyata bagaimana kurban yang menjadi awal, menjadi bukti bagi keimanan seseorang itu telah dibuktikan, telah diuji cobakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam, di mana keduanya betul-betul akan melaksanakannya. Sampai dalam satu riwayat itu, ya Nabi Ismail sudah ditelentangkan, sudah ditidurkan, dan Nabi Ibrahim sudah memegang pisau untuk siap untuk menyembelihnya. Tapi kemudian qad sadaqta ru'ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian didatangi oleh Jibril alaihissalam yang membawakan, dalam satu riwayat itu membawakan kambing yang besar untuk menjadi awal bagi ibadah kurban bagi umat Islam. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, inayah kepada kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Fadilahnya begitu banyak. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah kurban yang insyaallah ta'ala akan kita laksanakan dalam hari-hari ke depan itu menjadi satu ibadah yang sejatinya adalah upaya untuk mengorbankan apa yang ada pada diri kita. Secara khusus, kurban itu adalah menyembelih hewan kurban yang ditujukan, yang didasari oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk qaraba, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dalam makna yang luas secara general, kita juga bisa mengatakan bahwasanya kita berkurban itu adalah bagaimana kita mengorbankan seluruh potensi jiwa dan raga kita ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Tentu saja salah satu pertimbangannya dalam Islam itu adalah time atau waktu. Hari ini kita memasuki 1 Dzulhijjah, sehingga ada 10 hari ke depan itu adalah hari-hari penuh dengan kemuliaan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan afdalu minal jihad fi sabilillah. Bersedekah, puasa sunnah, kemudian berwakaf, membantu masjid pada 10 hari di awal Dzulhijjah, itu pahalanya dalam satu riwayat itu apa? Lebih utama dari seseorang yang berjihad fisabilillah, membawa jiwanya, membawa hartanya, kemudian pulang tinggal nama. Maka hadirin berbahagia, mari kita isi awal bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian berinfak, kemudian berwakaf, dan membantu kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua, bahwasanya dalam ibadah kurban di sana ada unsur mengorbankan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang menjadi hal yang sangat kita sayangi untuk diberikan kepada orang lain.
Ya, ini selalu kita dengar bagaimana para asatidzah itu selalu menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak sampai kita itu kepada kebajikan, kepada kebaikan yang sempurna sampai kita itu menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan sesuatu harta yang kita cintai. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwasanya ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sejatinya kita itu sebagai seorang muslim, bahwa ternyata konsep ibadah dalam Islam itu selalunya memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi ubudiyah, dan dimensi yang kedua adalah dimensi insaniyah. Yang saya maksud adalah bahwa ibadah kurban, syariat kurban, ketika kita menyembelih hewan kurban, di sana ada dua ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah upaya diri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ubudiyah. Dan yang kedua adalah kita memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada orang banyak. Ketika ubudiyahnya itu adalah niat ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, darah, tulang, daging, sumsum itu tidak sampai, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makna zatnya, tetapi kemudian dagingnya itu akan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Inilah yang saya sebut dengan dua dimensi dalam ibadah kurban. Ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insaniyah, yaitu bermanfaat, memberikan daging kepada saudara-saudara kita yang mungkin makan daging itu hanya setahun sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halalan thayyiban, umur yang bermanfaat, dan juga kebaikan yang sangat banyak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di akhir khutbah ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kepada kita iman, Islam, dan juga ihsan serta kemanfaatan untuk seluruh umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن